Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala kulli ni'matillah. Alhamdulillah pada siang kali ini sudah adzan zuhur ya, jam 11.32 menit. Saya bersama Bu Vivit yang saat ini akan melaksanakan praktik kucing bersama Ibu Lailatul Masrurah. Baik, gimana kabarnya Bu Vivit? Sudah makan siangkah? Ini sudah zuhur nih nampaknya nih. Sudah selesai ya. Kita dari pagi dipertemukan dalam suasana yang sehat walafiat di Gimit ini untuk meningkatkan kualitas diri dalam praktik kucing. Baik, Bu Vivit, saya posisinya di sini sebagai supervisor dan Bu Vivit yang saya akan amati. Kalau boleh tahu, Bu, ini apa yang dapat saya bantu untuk Ibu ini? Oke, dari tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya. Yang pertama yaitu present. Present artinya hadir, terus dari hadir itu mendengarkan, aktif dan untuk menuju untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh dari Kuci, dan yang terakhir Bu Vivit mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memancing si Kuci mengeksplor apa sih masalah yang sedang dihadapi. Saya izin mengkonfirmasi dari ketiga skill tersebut yang akan dikembangkan oleh Bu Vivit, yang harus saya perhatikan dengan penuh, saya harus dengarkan dengan baik, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kenapa sih kok itu yang menjadi bagian yang harus saya perhatikan? Kok tidak yang dua tadi? Hmm, hmm. Oke. Tentunya selama ini Bu Vivit pernah lah melaksanakan coach ya bersama teman sejawat atau bersama keluarga lah, anak-anak pernah melaksanakan coach. Sejauh pengalaman Bu Vivit, eh, berdasarkan refleksi, sendiri, sejauh mana sih kemampuan Bu Vivit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci? Mm-mm. Hmm.
Akhir Bu, eee, ada ndak harapan-harapan dari observasi ini? Apa sih harapan nanti di akhir, observasi? Mmm, kalau harapannya, kuncinya sih maunya seperti apa? Mhm, mhm. Oke, baik. Sekarang waktu dan room ini saya pasrahkan untuk Bu Vivit untuk mengeksplor bagaimana sih prosesnya, proses berjalannya kucing ini. Monggo disilakan Bu Vivit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala kulli nikmatillah. Alhamdulillah pada siang kali ini sudah adzan zuhur ya, jam 11.32. Saya bersama Bu Vivit yang saat ini akan melaksanakan praktik kucing bersama Ibu Lailatul Masrurah. Baik, gimana kabarnya Bu Vivit? Sudah makan siangkah? Ini sudah zuhur nih nampaknya nih. Sudah selesai ya. Kita dari pagi dipertemukan dalam suasana yang sehat walafiat di Gimit ini untuk meningkatkan kualitas diri dalam praktik kucing. Baik, Bu Vivit, saya posisinya di sini sebagai supervisor dan Bu Vivit yang saya akan amati. Kalau boleh tahu, Bu, ini apa yang dapat saya bantu untuk Ibu ini? Oke, dari kompetensi, 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya. Yang pertama yaitu present. Present artinya hadir, terus dari hadir itu mendengarkan, aktif dan untuk menuju untuk mendapatkan informasi secara secara menyeluruh dari Kuci, dan yang terakhir Bu Vivit mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memancing si Kuci mengeksplor apa sih masalah yang sedang dihadapi. Saya izin mengkonfirmasi dari ketiga dari ketiga skill tersebut yang akan dikembangkan oleh Bu Vivit, yang harus saya perhatikan dengan penuh, saya harus dengarkan dengan baik, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kenapa sih kok itu yang menjadi bagian yang harus saya perhatikan? Kok tidak yang dua tadi? Mhm, mhm.
Oke. Tentunya selama ini Bu Vivit pernahlah melaksanakan coach ya bersama teman sejawat atau bersama keluarga lah anak-anak pernah melaksanakan coach. Sejauh pengalaman Bu Vivit eh, berdasarkan refleksi sendiri sejauh mana sih kemampuan Bu Vivit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci? Mm-mm. Hmm. Akhir Bu, eh, ada enggak harapan-harapan dari observasi ini? Apa sih harapan nanti di akhir observasi? Hmm? Kalau harapannya, kuncinya sih maunya seperti apa? Hmm. Hmm. Oke, baik. Sekarang waktu dan room ini saya pasrahkan untuk Bu Vivit untuk mengeksplor bagaimana sih proses berjalannya kucing ini. Monggo, disilakan Bu Vivit. Baik, Bu Vivit, mohon izin ya, boleh enggak saya menyampaikan hasil oretan-oretan saya selama mengobservasi Ibu tadi? Oke, observasi berjalan sekitar 22 menit ya dengan permasalahan yang dialami oleh Ibu Masrurah yaitu ada seorang siswi yang secara kognitif baik tapi secara karakter kurang begitu baik. Eh, tujuan coaching dimulai pada jam 11.39. Yang pertama tujuannya sudah jelas. Bu Vivit menanyakan tujuan pada menit 39. Mengkonfirmasi tujuan tersebut setelah disampaikan oleh Bu Masrurah. Identifikasinya, identifikasi masalahnya terjadi pada menit 41. Terus sudah ada harapan dari proses pada akhir coaching terjadi pada diidentifikasi masalah. Yang kedua, pada menit 42 ada diagnosa tindakan, diidentifikasi tindakan yang telah dilakukan oleh Ibu Masrurah. 43 memperdalam identifikasi, terus pada menit 46 menanyakan rencana tindak lanjut. Terus pada menit 50 identifikasi rencana tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Ibu Masrurah. Terus pada menit 51 menanyakan tindak lanjut eksekusi kegiatan. Harapan dari kegiatan tindak lanjut dan kesimpulan dari Uki. Terus menyampaikan apa yang seharusnya menyampaikan feedback atau perasaan dari Kuci pada menit 55. Artinya pada jam 11.55. Dari kegiatan ini semuanya telah terpenuhi Bu Vivit, terpenuhi dengan baik, ada tujuan, ada identifikasi, terus ada rencana aksi dan ada tanggung jawab.
Menurut saya pribadi, saya ajungkan jempol buat Bu Vivit telah bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Terus sebagai coach, Bu Vivit hadir seutuhnya tadi. Artinya hal ini terlihat dari gesturnya, bagaimana mendengarkan dengan aktif, dengan baik, terlihat dari gestur tubuhnya, dari mimik mukanya Bu Vivi dalam mendengarkan Ibu Lailatul Masruroh ketika menyampaikan permasalahannya, terus unek-uneknya, curhatnya dari Bu Lailatul Masruroh. Dan pertanyaan, nah ini yang menjadi titik poin yang harus saya perhatikan, yaitu pada menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dalam hal tersebut, nampaknya Bu Vivi sudah baik, ya, sudah sangat baik menyampaikan pertanyaan-pertanyaan hingga membuat si Kuci itu mengeksplor secara luas tentang apa yang dihadapi, masalahnya apa, terus rencananya apa, hingga pada akhirnya si Kuci merasa senang dan puas bertemu dengan Bu Vivit hingga menemukan solusi dari apa yang dihadapinya, solusinya dari beliau sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam segi observasi. Bagaimana menurut Bu Vivit? Apa yang telah saya sampaikan, apakah sesuai dengan perasaan Bu Vivit yang dialami? Jangan pernah puas ya. Oke. Oke. Oke, terakhir Bu Vivit mungkin ada saran ya. Tadi di alur di tujuan itu seharusnya menanyakan tujuan. Nah, itu diikuti dengan harapan Kuci, apa harapan Kuci yang akan apa harapan Kuci yang akan harapannya dituju ya. Harapan Kuci itu melakukan sesi coaching ini. Artinya tadi harapan tersebut baru ditanyakan setelah identifikasi masalah, baru menanyakan harapan proses coaching. Hanya itu saja tambahan dari saya. Jadi dari tujuan terus mungkin langsung pada harapan. Tadi sempat lompat dari tujuan identifikasi masalah, baru harapan dari kucing ini baru ditanyakan setelah identifikasi masalah. Mungkin hanya itu. Baik, Bu Vivi. Iya. Dari diskusi ini apa yang sudah terbayang? Apa yang akan dilakukan Bu Vivit untuk meningkatkan profesionalitas dari kucing? Dari coach ya. Hmm. Hmm. Oh, oh, berarti untuk meningkatkan skill Bu Vivit ya dalam mengcoach seseorang ini, pertama yaitu perlu berlatih dan berefleksikan. Nah, kira-kira sekarang kan sudah berlatih didampingi oleh saya sebagai observer. Kira-kira kapan ini kira-kira akan mencoba berlatih lagi, mengcoach lagi, dan siapa kira-kira yang akan menjadi
sasaran apakah menunggu orang datang untuk minta di-coaching atau Bu Vivit malah cari masalah ke orang-orang? Siapa nih orang-orang yang kira-kiranya bermasalah yang gajinya gede? Oh, mmm, berarti ini namanya menyelam sambil minum air putih ya? Menyelam sambil minum air putih, artinya secara jabatan Bu Vivit sebagai kepala sekolah, terus melaksanakan jabatannya untuk mensupervisi bawahannya. Terus yang kedua untuk melatih skill Bu Vivit agar skill meng-coach seseorang itu meningkat, begitu ya Bu Vivit ya? Mhm. Oh gitu. Terakhir Bu Vivit, bagaimana perasaannya setelah saya supervisi? Oke, terima kasih juga Bu Vivit ya. Oke, terima kasih juga ya Bu Vivit atas kerjasamanya, sudah mau saya observer, dan yang terakhir pesan saya jangan suka cari masalah, kalau mau cepat-cepat mengatasi masalah datanglah ke Pegadaian. Di Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah, cepat lagi gitu. Baik, terima kasih Bu Vivit atas kesempatan hari ini, Bapak Ibu, teman-teman, begitulah sesi observasi dari saya bersama Bu Vivit pada siang kali ini. Jam menunjukkan sudah jam 12.10 waktunya makan siang dan istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Dadah semuanya. Jangan lupa di-save rekamannya. Yang tidak